Di jantung Nusa Tenggara Timur tersembunyi sebuah kisah. Bukan hanya tentang tanah yang terhampar, namun tentang bisikan waktu yang tersimpan di dalam perut bumi. Ini adalah Bukit Fatusuba, sebuah nama yang tak hanya merujuk pada ketinggian, tapi juga pada kedalaman sejarah. Jadi Fatusuba ini adalah batu yang ditanam. Kalau dalam bahasa Indonesia, kan bahasa timurnya itu yang Fatusuba. Jadi sebenarnya batu ini sebagai bentuk persembahan orang tua dulu, nenek moyang kita dulu. Biasa mereka ke sini untuk kasih makan, buat mereka sembahyang atau apa kita tidak tahu. Tapi mereka punya kepercayaan itu bahwa dengan datang di tempat ini, mereka sembahyang, dikasih makan, berarti mereka mempunyai kekuatan lebih. Mereka mau minta apa, pasti mereka dapat. Entah mau makanan, mau apa, kekayaan, apapun, hewan, apapun, pasti mereka yakini bahwa mereka datang dan dapat di sini. Bukit itu sangat indah, cantik sekali. Dia menjadi titik untuk kumpul atau titik orang berwisata. Ya. Kehadiran pasangan Pendeta Desi Liu Tatengkeng bersama suaminya Pendeta Otniel Daniliu di Jemaat Gemit Mispa Bonen menjadi titik permulaan gua-gua ini dikenal oleh publik. Ketika istri saya, Ibu Pendeta, ya ditugaskan untuk ada di Jemaat Mispa Bonen ini oleh Sinode Gemit. Lalu setelah kami tiba di sini, ya kebiasaan istri saya biasanya di tempat di mana karena mumet dengan banyak tugas, ya banyak materi seminar dan lain sebagainya, bahkan juga kumpulan khotbah harus disiapkan, sehingga ya dia selalu untuk setiap hari Minggu selesai ibadah itu, ya dia selalu cari tempat-tempat untuk bisa berwisata atau sekedar refreshing begitu. Sehingga waktu itu ya istri bertanya kepada pengurus gereja di sini, kira-kira di sini ada tempat yang bagus tidak? Ya, kalau nanti hari Minggu saya bisa pergi refreshing atau cari pemandangan yang bagus, ya. Karena itu diinformasikan oleh pengurus gereja waktu itu, almarhum bendahara gereja kami, Bapak Semkonis. Ada pendeta itu, ada satu bukit di sini yang tidak terlalu jauh dari gereja, sekitaran 500 atau 700 meter dari gereja, di situ. Nah, karena itu tanggal 16 Juni 2021 kami Minggu sore itu kami pergi naik ke atas bukit itu, dan ternyata sangat indah sekali, istri saya sangat exciting gitu, sangat menikmati pemandangannya karena kami juga tiba di situ pas sore dan sunsetnya indah, pemandangan alamnya juga bagus, bahkan view ke dalam kota, lampu-lampu kota yang keliling itu juga bagus sekali. Bahkan hilir mudik daripada pesawat, arah pandang ke Bandara Tari itu sangat cantik sekali. Si pendeta ini, kita sementara ada di atas tempat kita berdiri ini, bukit ini adalah ini di bawahnya ini ada terowongan bawah tanah, itu dulu katanya Jepang ada di sini, menduduki tempat ini. Oh begitu, itu karena penasaran, dalam minat saya yang juga senang dengan sejarah, saya berusaha untuk mencari tahu, artinya ini kan kesaksian dari masyarakat lokal, saya ingin mencari sumber-sumber yang bisa mendukung cerita cerita lepas dari masyarakat ini. Setelah itu makan cukup waktu, saya berusaha cari search di internet, segala macam, tapi tidak ada satu referensi pun juga, tidak ada satu catatan sejarah atau dari budayawan ataupun juga dosen ataupun juga guru sejarah yang membuat artikel di sosial media untuk menjadi referensi. Lalu saya ketik di Google, sejarah bandara udara Pemfui, Tari sekarang. Lalu keluarlah satu blog
resmi dari TNI Angkatan Udara. Ya, blog resmi mereka saya baca, ya itu artikel itu lalu sampai pada sebuah paragraf ya. Ya, salah sebuah paragraf yang menyatakan bahwa selain gua-gua yang ada ya di sekitaran bandara dan lain sebagainya, itu ada satu gua yang jaraknya kurang lebih 2 kilometer dari arah bawah mata, dituliskan saya itu. Guanya kecil, tapi masuk ke dalamnya itu ya luas sekali dan mampu menampung ribuan orang dengan ya sebagai difungsikan sebagai ya tempat persembunyian pertahanan ya amunisi penyimpanan amunisi senjata amunisi ya dan juga ya logistik dan ya lain sebagainya ya kira-kira begitu lalu saya langsung screenshot wah saya senang sekali malam itu ya mungkin sekitar sampai jam 2 atau 3 malam itu saya sudah dapatkan itu sekitar tanggal 17 ya September ya. Jadi bayangkan saja penelusuran saya dari Juni itu sampai dengan September ya. Lalu itu saat itu saya langsung screenshot WA ke Bapak Semkonis bahwa almarhum bahwa Bapak rupanya ini sudah ya, ini sudah informasi. Tanah ini menjadi saksi. Ratusan jiwa dipaksa bekerja, menggali dan membentuk rongga-rongga raksasa ini dengan tangan kosong. Hebat Pak. Ini barak yang kedua. Ya, 2 kamar juga masing-masing. Ya, ya. Dari parkiran mobil. Ya. Bagus sekali Pak Dier, Bu Ida. Karena ini aslinya ini tidak ada tangga. Jadi dia seperti ini konstruksinya. Tentara Jepang biasanya seperti tentara-tentara naik trek itu naik ke atas saling tarik naik ke atas kayak gitu. Nah, untuk memudahkan pengunjung ya, saya minta anak-anak muda gereja untuk bikin tangga seperti ini supaya bisa naik. Tapi hebatnya dari terowongan Bapak lihat saja terowongan dari sana panjang, dia mentok di sini, bikin lubang lagi, turun lagi, itu ya terowongan ke sana lagi. Ini panjang sekali Bapak. Jadi uniknya di gua di Bonen bukan gua buntu. Di tempat yang lain yang sudah mungkin balai sudah penelitian, itu juga hanya gua semacam bunker dan lain sebagainya. Tapi kalau ini terowongan bawah tanah. Keringat dan air mata membentuk dinding-dinding yang kokoh. Gua-gua ini sebetulnya sudah ada bawah itu ada ya tembus ke sini ya tembus ke sini dengan ya ada anak tangga sekitar 40-an anak tangga yang nanti kita akan sampai di puncak bukit ini. Setiap hari sebelum jam 6 pagi itu para tentara Jepang sudah harus keluar dari tempat persembunyian mereka gua-gua barak mereka lalu mereka berbaris lewat jalur itu untuk naik sampai ke bukit ya lalu mereka berbaris untuk hormat ke arah timur ya hormat matahari terbitnya matahari Menjadi benteng pertahanan Kekaisaran Jepang di bumi timur. Ini gua yang paling rapi dari semua ya. Gua barak ya pertahanan Jepang yang ada di Kampung Bonen. Ini luar biasa. Panjang terowongan ini kalau dipanjangkan sekitar 5 kilo. Ya seluruh gua yang ada di sini sekitar 50-an gua terowongannya. Lorong-lorong gelap ini seolah memiliki denyut nadinya sendiri. Setiap lekuk dinding, setiap tetesan air menyimpan memori dari masa lampau. Iya, ini kamar pertama. Wow, kristal. Asik sekali. Ya. Keren sekali. Wih, gagah. Bajingan Pak, ayo. Gagah. Asik sekali. Asik sekali ini.
Bagi masyarakat ya hanya sekedar gua-gua menganga ya gitu kan, terowongan-terowongan ya panjang yang tidak ada nilainya. Terkait dengan keberadaan gua-gua ini ya di Kampung Bonel ya ini sudah diteliti oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali ya atas tugas dari Dirjen Kementerian Dirjen Kebudayaan Kementerian Ristek dan Teknologi pada waktu itu tanggal 1 sampai dengan Agustus 2022 ya. Kembangan dalam hal fasilitas belum ada karena memang ya saya dan istri sebagai pendeta sangat terbatas untuk ya hal itu. Kami hanya masih ya untuk menghimbau menggerakkan anak muda untuk pembersihan, semangat untuk memelihara dan menjaga merawat ya, situs ini sangat luar biasa kami lakukan bersama dengan komunitas orang-orang muda di sini dan juga ya tokoh masyarakat, dan harapannya adalah bisa mendapatkan perhatian dari semua stakeholder sehingga bisa dikembangkan ke depan lebih baik lagi ya, supaya ya narasi sejarah dan ini upaya-upaya ke depannya bisa terus dikembangkan. Memulai dalam hal ini saya dan istri ya sebetulnya ini mau dibilang ya tidak ada hubungannya dengan tugas daripada gereja sebagai pendeta, ya tidak ada dalam tugas, tapi bahwa saya dan istri selalu ya punya pemahaman kalau kita tidak kebetulan Tuhan kirim kita ke sini, sebab kalau seandainya bukan kita dan pendeta lain ya belum tentu ya situ yang luar biasa ini, situs ini bisa terekspos ya, bisa dikenal publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bukan kita yang konsen ya peduli dengan hal ini, ya siapa lagi gitu kan. Ya, jadi walaupun ya di luar daripada tugas gereja, tetapi ya kami memberikan perhatian ekstra untuk memperkenalkan, mempromosikan, bahkan juga ya mengupayakan ya segala ya bentuk untuk pengembangan daripada kawasan Kampung Bonen ini, situs sejarah ini. Nah, karena itu hal yang kami lihat adalah bahwa setelah ya dan menjadi sebuah harapan kalau misalnya bisa diperhatikan juga oleh pemerintah dan bisa ditata lebih baik lagi, maka akan bisa menjadi satu destinasi wisata yang baik ya, yang terkenal, dan juga itu tentu punya dampak bagi ya masyarakat dan jemaat di sini tentunya. Dan itu yang menjadi pemahaman kami dalam juga dalam pemberdayaan ekonomi jemaat ya. Kalau misalnya ini ditata lalu dikembangkan menjadi satu destinasi wisata, maka tentu dampaknya yang menikmati adalah masyarakat ini. Karena dengan hadirnya para pengunjung, ya hadirnya ya wisata di sini, masyarakat juga lah yang akan menjadi ya mendapatkan manfaat langsung daripada ya usaha-usaha. Dengan segala misteri dan keindahannya, Gua Fatusuba telah mengukir namanya dalam lembaran sejarah. Setiap pahatan, setiap sudut gelapnya menyimpan bisikan ribuan tahun. Sebuah warisan yang tak hanya indah, namun juga syarat makna. Mereka adalah bukti kegigihan dan kearifan nenek moyang kita.